Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, negara Eropa rame-rame mengerahkan pasukan ke Greenland di tengah ancaman Amerika Serikat merebut pulau itu. Salah satu negara Eropa yang mengirimkan pasukannya yakni Denmark. Ini kita lihat pemirsa, pasukan Denmark tiba di Greenland untuk memperkuat pengamanan infrastruktur di sana. Tidak hanya Denmark, sejumlah negara lain juga ikut mengirimkan personil militernya, termasuk Prancis, Jerman, serta negara-negara NATO lainnya. Pengerahan pasukan ini dilakukan di tengah menguatnya ancaman Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland, pemirsa. Dan Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan masa depan wilayah itu berada di tangan Denmark dan Uni Eropa, bukan di tangan Amerika Serikat. Ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pemerintahnya siap bertindak menanggapi ancaman Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland. AS ancam caplok Greenland, Prancis siap bertindak. Hal ini ditegaskan Macron saat berpidato di depan pasukan militer Prancis dalam latihan militer yang dipimpin Denmark. Sebelumnya Macron mengadakan pertemuan kabinet darurat untuk membahas ancaman Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran di antara sekutu Eropa tentang keamanan dan kedaulatan di kawasan Arktik. Pemirsa, Macron menegaskan Prancis akan berkomitmen membantu Denmark untuk menjaga keamanan Greenland sebagai kewajiban masyarakat Eropa. Nous devons être à chaque instant déterminés. Sementara itu dari sisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersikukuh Amerika Serikat butuh Greenland demi keamanan nasional. Hal ini untuk mencegah ekspansi kekuasaan Rusia dan Cina. Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Greenland yang dingin seolah jadi memanas oleh langkah pasukan bersenjata. Bak jadi panggung kuasa, pulau es di utara tak lagi senyap dan biasa. Di tengah ancaman Amerika yang ingin mengambil kuasa, negara-negara Eropa pun bergerak bersatu menjaga kawasan mereka. Akankah ketegangan ini bisa berhenti di meja diplomasi saja? Atau justru berlanjut ke arah yang lebih berbahaya? Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa kita. Sudah hadir di studio pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Terima kasih banyak Pak Reza sudah berkenan hadir di Sindo Prime. Terima kasih. Jadi Pak Reza, sebenarnya Greenland ini Amerika Serikat itu sebenarnya ingin menjaganya karena keamanan atau maksud lain sih Pak? Kalau Donald Trump bicara, itu dunia deg-degan ini. Dalam waktu sebulan ya, dia sudah mengarah Venezuela, Iran, sekarang Finland, dan sekarang Greenland. Dan kalau Trump berkata itu dia buktikan apa yang dia katakan itu. Jadi ini bikin takut. Kalau dulu ada namanya Monroe Doctrine, Amerika Serikat bilang kami yang nguasain urusan benua Amerika, kalian Eropa jangan ikut campur. Dan sekarang seringkali kalau Trump bermain-main di benua Amerika, dia menyebut kata Monroe Doctrine. Jadi sekarang negara-negara di NATO tersebut itu udah jengah gitu. Kan NATO itu kalau secara teori aliansi itu kan dibuat untuk kesamaan persepsi ancaman. Dulu ancamannya atas Rusia, kemudian kedekatan sosial ekonomi. Oke, kedekatan sosial ekonomi dan Amerika masih. Tapi persepsi ancaman malah mereka lebih takut kepada Amerika sekarang daripada Rusia. Karena negara-negara NATO itu kan sudah kuat.
secara budayanya itu Greco-Judeo-Roman. Kemudian mereka sudah bersama-sama udah lebih dari 60 tahun sebagai NATO kan. Kemudian standarisasi mereka sama, level teknologi mereka sama dengan Amerika Serikat. Dan latihan mereka dulu sering latihan gabungan gitu. Dan 3 bulan lalu saya sempat ke daerah-daerah Nordik ya, ke Norwegia dan Denmark. Mereka tidak pernah nyebut kata kunci yang mereka sebutlah kekhawatiran mereka atas Rusia. Sebatas kekhawatiran. Tapi sekarang mereka tampaknya sangat takut pada Amerika. Ketimbang Rusia? Tampaknya. Karena mereka lihat ya, Rusia itu tampaknya sedang tenang-tenang aja gitu. Rusia nggak pernah mengatakan akan mencaplok Greenland. Tidak. Tapi yang terjadi sekarang adalah kita lihat ketakutan Eropa. Ketakutan Eropa terdiri dari kekuatan utama Eropa kan, Inggris, Perancis, Jerman, Italia. Itu idenya sama. Sekarang masuk Polandia. Kemudian pada saat yang sama juga negara-negara Nordik, Denmark, Norwegia, Swedia dan Finland kan. Itu sudah satu suara itu. Jadi ini tampaknya yang dikhawatirkan itu adalah kekhawatiran Eropa adalah wilayah itu akan dicaplok oleh Amerika. Secara teknis mudah, cuma ada kurang dari 60.000 penduduk asli di situ kan. Dan selama ini mereka memang menuntut kemerdekaan. Oke, menuntut kemerdekaan dan ada free association dengan Denmark, betul. Tapi dengan adanya kondisi sekarang, bisa dikatakan mereka tuh lebih mengutamakan bersatu dengan Denmark dulu daripada berhadapan dengan Amerika yang nggak jelas. Karena teorinya mengatakan the devil you know is better than the devil you do not know kan. Jadi, meskipun sama-sama devil ya? Iya sama-sama devil. Jadi teori ya. Pada saat yang sama, ini Rusia juga ngeri-ngeri sedap ini. Karena dia lihat, ini kan yang datang itu NATO. Amerika Serikat datang akan menguasai Greenland entah dengan cara apa, cara damai ataupun cara kekerasan kan. Tapi kan Amerika di situ masuk, NATO masuk kan, sudah datang NATO kan. Rusia kan berpikir ini maunya apa begitu. Karena konsentrasi pasukan NATO dalam jumlah besar dengan teknologi yang sangat spesifik, dengan penguasaan mereka atas Eropa demikian bagus, Rusia kan takut-takut pula. Jadi ini bisa menciptakan ketegangan baru di wilayah NATO dan perbatasannya. Sebentar Pak, berarti pasukan NATO yang datang di Greenland, kemudian Denmark yang juga bersikukuh mereka tetap akan menjaga Greenland ini sebagai penanggung jawab Greenland. Ketika Amerika Serikat datang, kemungkinan ada negosiasi di sana dan mengancam Rusia. Bukannya mereka mempertahankan dari serangan Amerika? Rusia barangkali sedang mengumpulkan data intelijen ya. Apakah ini suatu skenario baru? Latihan-latihan, main-main atau suatu sungguhan untuk mempersulit hidup Rusia di sana kan? Karena ini beda dengan permainan di Venezuela, beda dengan permainan di Iran. Ini level Eropa. Level Eropa itu mereka sudah sering latihan perang-perangan dengan Amerika. Sudah ada pembagian peran. Jadi Rusia bisa ngeri-ngeri nih. Apakah ini serius masalah NATO sedang diselesaikan bersama, ada 8 lawan 1 atau 8 plus 1 untuk melakukan sesuatu di situ. Takut Rusia. Wajar kalau Rusia dalam beberapa hari ini melakukan latihan-latihan sendiri dengan sesama negara yang luar NATO. Mungkin juga dia latihan dengan Cina di sekitar perairan-perairan Arktik tersebut atau di luarnya lagi. Ya kita kan lihat teknologi sekarang kan, jarak itu sudah bukan masalah lagi. Dengan peluru kendali, dengan kecepatan di atas 3-4 suara Mach itu kan hitungan menit sudah landing kan. Jadi yang saya khawatirkan adalah Rusia berpikir ini adalah suatu koalisi baru untuk mempersulit hidup dia. Kemudian pada saat yang sama juga Cina berpikir dia punya interest di situ kan, dia punya interest namanya Silk Polar Network ya. Jadi kemudian Cina sudah membangun diminta oleh masyarakat di penduduk asli yang jumlahnya 60.000 itu untuk bikin fasilitas bandara. Bagi Cina sih oke-oke aja karena Cina melihat juga bahwa di bawah Denmark tersebut, oh my god, itu namanya kandungan alamnya luar biasa. Rare earth itu berguna buat industri transportasi, industri penerbangan, industri perang dan industri-industri canggih dunia di masa depan. Itu adanya di situ. Jadi wajar Amerika Serikat berpikir saya akan datang duluan sebelum wilayah itu dikuasai oleh Cina dan Rusia. Pak Reza dan juga pemirsa, tadi sempat dibahas tentang kandungan di dalamnya begitu ya. Ini kita akan melihat mengapa Amerika Serikat amat berambisi tertarik menguasai Greenland. Rupanya pulau yang sepanjang tahun tertutup es ini kaya akan sumber daya mineral, pemirsa. Kekayaan mineral Greenland, tembaga, emas, biji besi, titanium, vanadium, zinc, berlian, grafit, nikel,
dan banyak lainnya. Dalam surveinya tahun 2023 menyebut di balik lapisan es Greenland terdapat 25 dari 34 mineral yang dianggap penting. Sebagian besar mineral tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, tembaga, berlian, emas, grafit, biji besi, nikel, titanium, tungsten, zinc, dan mineral tanah jarang. Total nilainya fantastis, yakni 200 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 3.360 triliun rupiah. Itu berarti Pak Reza, salah satu fakta yang harus juga dipahami, apa yang diutarakan oleh Trump beralasan. Trump punya alasan. Tapi kan sebenarnya dalam bayangan Trump itu ada kekhawatiran kan. Pax Americana menurun dan Pax Sinica naik. Cina sudah siap dengan itu gitu. Dengan network Belt and Road Initiative, dengan network summit misalnya dengan negara ASEAN, dengan negara Afrika, kemudian hubungan internasional yang sangat bagus dengan nama misalnya Comprehensive Strategic Partnership dengan negara-negara di dunia, itu menandakan China itu siap untuk jadi nomor satu. Dan berarti, maaf saya potong, China dalam posisi sangat nyaman dan Amerika Serikat khawatir ini mulai tergoyang posisinya. Sudah kejadian. GDP dunia sekarang Cina dengan Amerika Serikat sudah head to head ya. Kemudian penguasaan teknologi, misalnya jumlah paten Cina sudah mulai naik. Kemudian universitas terbaik di dunia, Universitas Cina sudah mulai naik. Kemudian kalau kita lihat di kampus-kampus besar Amerika Serikat di bidang science and technology, kemudian applied sciences, itu kalau dalam 5 besar itu alumnus dari Cina itu ada di situ begitu. Jadi mereka alumnus Cina tersebut begitu studi di universitas utama Amerika Serikat, entah namanya Harvard, entah namanya MIT, entah namanya Michigan, pulang ke kampung halaman mereka membangun industri di sana dan bersinergi dengan institusi yang sudah ada. Mereka tidak terbuai untuk menjadi warga negara Amerika Serikat karena mereka melihat bahwa research and development China sekarang sudah sama dengan Amerika Serikat. Saya sempat datang ke research and developmentnya Huawei di kota di wilayah Huawei di wilayah itu ya, itu terbukti begitu. Saya berada di suatu lingkungan, rasanya kok seperti suasana di Eropa. Kemudian saya bisa melihat bahwa kemampuan teknologi Cina itu sudah luar biasa. Penginderaan, kemudian penginderaan laut dalam, kemudian penginderaan laut saat malam hari. Mereka sangat bagus koordinasinya. Sudah sangat canggih ya Pak ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat adalah kami stuck dengan Pax Americana yang nggak naik lagi, tapi Cina naik secara alamiah. Jadi Amerika Serikat tampaknya Donald Trump dengan kepribadiannya yang unik itu berpikir ini sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, Amerika Serikat MAGA jalan terus, penguasaan kami atas mineral dunia jalan terus, kemudian China itu bisa kita stop karena dari Venezuela, kalau bisa di stop energi dari Venezuela itu bisa menutupkan Cina untuk naik selama 50 tahun ke depan. Karena minyaknya Venezuela itu kelas 1 itu. Dan hanya Cina bisa memproses. Saya pernah baca itu, nomor 1 di dunia. Betul. Kemudian juga di bawah Venezuela itu masuk misalnya Arab Saudi kan. Kandungan minyak. Baru nanti masuk Iran, Uni Arab Emirat dan Saudi Arabia, dan di bawahnya baru Amerika Serikat dan Rusia kan. Kalau minyak dunia bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat, maka OPEC itu akhirnya markasnya akan ada di New York. Jadi ini akan sangat berbahaya dan dia berpikir pesaing saya hanya Cina karena China sudah membuat perjanjian jangka panjang dengan Venezuela dan China sudah punya interest di kawasan Greenland tersebut. Investor Cina sudah ada, mereka menaksir akan pembangunan infrastruktur. Mereka sudah membangun suatu network baru namanya Polar Silk Network. Dan itu disambut baik oleh warga Greenland ya. Itulah hebatnya China. Mereka punya kemampuan studi wilayah yang luar biasa. Ahli-ahli Cina bisa berbicara dan bahasa lokal. Ahli-ahli Cina bisa tahu persis filosofi lokal, sejarah lokal. Dan tampaknya kalau ini berjalan terus, orang-orang setempat yang 60.000 tersebut akan lebih dekat secara psikologis dengan Cina, walaupun mereka secara hukum berada di bawah otonomi dari Denmark dan juga wilayah konsentrasi NATO. Mungkin Donald Trump berpikir seperti itu. Sebelum China masuk, saya kuasailah dulu. Cuman cara Trump ini kan kita nggak tahu Trump akan berbuat apa-apa kan. Tapi kan dunia berpikir expect the unexpected kan. Karena perilaku Trump itu
kalau dia dengan Venezuela udah berhasil. Sekarang dengan Iran mungkin kita belum tahu kan. Iya. Tapi pada saat yang sama dia bergerak ke Greenland. Mungkin dia lupa begitu bahwa ini yang kita hadapi ini adalah negara-negara NATO yang sangat serius, yang sangat kompak, yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan saya, yang latihan perang dengan saya. Jadi tampaknya Trump tidak akan berani menaruh pasukan di situ karena sudah jelas ini wilayah kerjanya NATO dan dia pangkalan intelijen dia sudah ada di situ. Jadi tampaknya ya, dia barangkali ingin berbuat lebih, tapi dia tahu diri sekarang. Mungkin ngomongnya tinggi, tapi begitu masuk ke dalam implementasi, Trump akan sadar. Eksekusinya belum tahu ya, masih banyak pertimbangan. Tapi Pak, itu kan tadi mengusik Rusia ya. Betul. Kita tahu bahwa Rusia, kita tidak pernah tahu apa yang mereka rencanakan dan tiba-tiba seperti pada saat Ukraina, ini juga sebuah yang di luar ekspektasi. Betul. Apa yang akan dilakukan Rusia kalau resikonya, Pak? Saya belum lihat bagaimana rencana strategis paman Putin kan. Tapi tampaknya ini membuat keyakinan Rusia bahwa dia juga ingin berbuat yang sama dengan Ukraina. Mungkin dia ingin mempercepat perjanjian perbatasan. Dia mungkin akan memaksa Amerika Serikat untuk segera menjadikan agar Luhansk dan Donetsk itu benar-benar masuk ke dalam wilayah Rusia. Jangan sementara ini kan nego-nego terus kan. Itu satu. Mungkin Rusia akan berpikir tidak ada salahnya saya latihan-latihan sekitar situ. Karena saya perlu jaminan dong bahwa mereka tidak akan... NATO kan itu kan North Atlantic Treaty Organization. Dibentuk untuk melawan Rusia kan. Waktu itu namanya Soyuz Soviet Socialistic Republic. Dan kemudian secara bertahap Rusia itu sekarang Rusia itu kan bersinergi dengan negara-negara Pakta Warsawa yang sebagian besar sudah masuk ke NATO sekarang. Seperti Polandia. Sekarang Polandia dan sekitar sudah masuk ke dalam NATO. Makin takutlah dia, apalagi Ukraine belum resmi masuk NATO, tapi sudah ada parade di Ukraine dengan lambang NATO. Ini takut sekali Rusia. Untuk itu dia harus siap-siap. Berarti akan ada yang dilakukan secara tegas oleh Rusia. Tapi di balik itu, Pak, apakah ini berpotensi memicu konflik internal NATO antara kepentingan Amerika Serikat dan negara Eropa, Pak Reza? Tampaknya ya, karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah pendiri NATO. Bagaimanapun juga NATO sekarang semakin berkembang. Jadi ke depan kemungkinan besar akan ada restrukturisasi NATO. Jadi kemungkinan ke depan peranan Amerika Serikat itu simbolik ya. Kemudian anggaran pertahanan Amerika Serikat bakal menurun dan NATO menaik. Kemudian NATO mungkin juga harus berpikir bagaimana kalau suatu saat mereka bergerak tanpa Amerika. Kemudian NATO juga harus berpikir NATO ke depan itu urusannya apa. Barangkali NATO ke depan akan berbasis kerjasama ekonomi, kerjasama lingkungan hidup, kerjasama sains dan teknologi untuk mengimbangi kemajuan China yang fantastis itu. Pak Reza, saya juga ingin tahu tentang aturan di dalam NATO sendiri. Apakah pasal 5 NATO bisa relevan jika Greenland mendapat ancaman langsung meski wilayah itu berada di luar Eropa daratan, Pak Reza? Memang pasal 5 itu mengatakan ya, serangan terhadap salah satu anggota NATO merupakan serangan terhadap semua anggota NATO dan mereka akan bergerak accordingly to the constitutional process. Itu kata kuncinya. Akan bergerak sesuai konstitusi masing-masing. Ya cuman siapa yang merasa terancam? Amerika Serikat merasa terancam di situ. Tapi kan dia lihat itu kan di wilayah pengawasan NATO sama-sama. Dan negara-negara kaliber berat loh itu. Inggris, Perancis, Italia, Jerman dan negara-negara Nordik itu sejak Rusia berkiprah di Ukraina, negara Nordik kan mulai bersatu kan. Norwegia, Finland, Denmark dan Swedia kan udah bersatu. Saya pikir ini unik memang. NATO itu memiliki standar persenjataan versi Amerika dan Eropa dan juga punya standar Nordik itu. Misalnya pesawat Viggen, kemudian perangkat kapal selam yang benar-benar berbeda dengan Amerika Serikat loh ini. Mungkin akan menyadarkan negara-negara NATO yang berada di Nordik, tampaknya mereka sulit percaya lagi pada Amerika Serikat. Karena mereka melihat, dulu ancaman kami adalah Rusia. Sekarang berubah ya? Sekarang tampaknya Amerika juga mulai mempersulit hidup kami kan. Jadi tidak mustahil akan ada nanti negosiasi baru antara sebagian anggota NATO, baik sendiri maupun rame-rame berhubungan dengan Rusia. Dan untuk itu ya kita nggak bisa salahkan dong. Semua negara berada pada survival mode kan.
kan. Jadi bagaimana cara bertahan sekarang? Ekonomi dunia sedang kocar-kacir, ancaman Amerika Serikat sebesar 25% bisa diterapkan pada negara manapun yang punya hubungan dengan Iran. Nah, ini kemudian pada saat yang sama Cina juga gencar ini berkinerja di Greenland tersebut. Ya dia berbicara ekonomi, dia berbicara sosial budaya, dia berbicara infrastruktur, dan tampaknya masyarakat di situ happy. Kita beberapa hari lalu melihat kan, Paman Putin mengatakan kalau sekiranya 56.000 itu penduduk Greenland itu ingin bergabung dengan Rusia, kami terbuka. Oh, ini nggak main-main loh ini. Ini membuat Denmark itu ketar-ketir. Jadi kita nggak tahu bagaimana kalau dalam bahasa intelijen itu covert intelligence itu berjalan, intelijen tertutup itu berjalan. Kita belum tahu bagaimana penggalangan atas masyarakat di Greenland tersebut. Kita nggak tahu. Bisa saja pemimpin tradisional mereka, pemimpin non formal mereka mengatakan, ayo kita sekarang testing dulu lah Bisa saja begitu ya? Dengan menggunakan Google Form. Iseng-iseng berhadiah, siapa Anda mau kemana? Mau tetap dengan Denmark atau mau berkenalan lebih lanjut dengan Rusia? Kemudian nanti dianalisis lebih mendalam, ternyata persentasenya ya. Ternyata mereka ingin ke Rusia. Itu mungkin. Bisa saja ya Pak? Bisa saja. Dan siapa yang bikin polling tersebut? Ya mungkin Amerika, mungkin Denmark, mungkin anggota NATO. Nanti intinya adalah, ini adalah riset kami atas penduduk di sana, mereka maunya kemana. Kalau nanti Trump mengatakan mereka tampaknya punya kecenderungan ke Rusia, ya kami lebih cepat kami selesaikan lebih baik. Pak Reza, ini apakah artinya ada pergeseran strategi global yang lebih unilateral, mengabaikan sekutu, dan lebih apa ya, belak-belakan begitu yang dilakukan Trump ini sebenarnya Pak di aras sekarang ya, ini, Pak? Secara teori ini kan realisme kan. Liberalisme sudah tergeser oleh realisme. Dan pada realisme itu mengatakan saya harus bergerak, saya harus menang, saya harus dapat. Dan untuk itu kalau Trump menafsirkannya hukum internasional itu nomor 2. Hukum internasional nomor 2? Nah, iya, dia sudah melanggar piagam PBB yang mengatakan penyelesaian krisis-krisis internasional itu secara damai, karena dengan damai tersebut kita bisa membangun hubungan internasional yang berkeadilan dan berkedamaian kan. Dia sudah langgar itu kok. Dia langgar hukum nasionalnya. Kalau dia mau melakukan aktivitas di luar negeri yang menyangkut kemiliteran, dia harus bergerak sesuai dengan restu Kongres kan. Dan Kongres nanti membuat kenyataan, oke, Anda boleh jalan. Dan sekarang dia berpikir, apakah saya perlu restu dari Kongres? Karena saya adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika. Kalau apakah Kongres, misalnya Kongres sedang reses, Kongres sedang mau peralihan. Apakah saya harus restu mereka? Ya enggak. Di situ Trump ada benernya. Tapi juga tentunya Trump juga harus berpikir dong secara etika dong. Masa dia mau bermain di seluruh dunia? Masa dia mau menjadi sumber ancaman dari dunia? Karena bikin banyak negara ketar-ketir ya. Finland. Dalam waktu sebulan loh. Venezuela sudah, Iran sudah diganggu, kemudian Denmark sudah diganggu. Dia mau mana lagi? Dan dia punya ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Dari sekitar kita juga dia punya kok. Di Singapura ada, di Sembawang dan di penjara Changi itu dia punya. Di sekitar Changi dia punya pangkalan militer, pangkalan logistik. Dan dia juga punya pangkalan di Vietnam, di Filipina. Baik. Nah, ini kan bikin kita harus mikir-mikir apakah kita kelak akan berhadapan dengan situasi seperti Venezuela. Ya. Di sisi itu Pak, dengan gejolak dunia seperti sekarang, kemudian saya bisa katakan hal yang sebelumnya dirasa tidak mungkin, tapi terjadi. Betul. Nah, bagaimana sikap Indonesia, Pak, menghadapi adanya perubahan dunia yang seperti ini, Pak? Kunci pertama adalah stabilitas nasional harus terjalin ya, terjaga ya. Kita hendaknya punya kewaspadaan nasional, stabilitas nasional, pembangunan nasional. Dalam prosesnya apa? Ya harus ada integrasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan di kalangan pemerintah juga harus kompak dong. Jangan hanya berbicara kepartaian. Misalnya kita harus belajar dari Kennedy kan. Loyalitasnya kepada partai itu akan terkalahkan kalau saya menyatakan loyalitas pada negara kan. Jadi hendaknya semua elit Indonesia berpikir bukan berdasarkan dari perspektif partai, tapi berpikir berdasarkan negara. Ya tujuan kita mendirikan negara ini apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Sudahkah kita berhasil melakukan itu? Kedua, kesejahteraan umum kan, memajukan kesejahteraan umum. Sudahkah standar hidup masyarakat Indonesia naik? Sudahkah masyarakat kita mendapatkan basic needs atau kebutuhan dasar mereka secara merata di seluruh tanah air? Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah standar kita naik dengan indikator Human Development Index dan juga indikator Sustainable Development Goals? Itu yang harus diutamakan oleh negara saat ini. Baik, menarik. Terima kasih banyak Pak. Sayang waktu kita terbatas ya Pak Reza. Izin nanti kita bisa boleh dialog lagi Pak ya untuk lebih lengkap lagi. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih. Salam dari Unpad.